Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kemurahan Tuhan sore hari ini kita dapat dikumpulkan kembali. Satu tujuan kita sore ini, kita akan menikmati hadirat Tuhan. Selamat datang Om Ishak, hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk memberkati kita malam ini. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Itu sebab Bapak Ibu Saudara, kesempatan yang Tuhan beri, mari kita mengingat lagi peristiwa-peristiwa di mana Yesus menderita untuk saya, untuk kita semua. Sehingga kita lebih memahami arti salib Tuhan. Kasih yang sempurna dinyatakan Tuhan di atas kayu salib. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan sekali lagi, Tuhan, kasih-Mu mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya, haleluya. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup. Katakan sekali lagi, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Katakan sekali lagi, Tuhan, kasih-Mu sungguh mempesona. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Benar Tuhan, kasih-Mu menggetarkan hati kami Tuhan. Haleluya. Sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan sekali lagi, Tuhan, kasih-Mu mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya, haleluya. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah
menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Karena Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Sepanjang umur hidup kami Tuhan, kami berikan penyembahan kami kepada Engkau. Sepanjang umur hidupku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Dia sediakan bagi kita salib Tuhan. Dia berikan bagi kita lebih dari segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup kami Tuhan. Sepanjang, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan sama-sama, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Engkau sediakan bagi kami. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari jemaat Tuhan sambil mengangkat kedua tangan kita, mari nyatakan kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Benar Tuhan, kasih-Mu melimpah, melimpah bagi hidup kami. Haleluya, haleluya. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur malam ini untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk salib Tuhan. Terima kasih untuk kuasa kasih yang ajaib. Engkau limpahkan bagi kami malam ini. Haleluya, haleluya. Kau sediakan salib bagi kami. Kami mau nyatakan Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya. Kami malam ini mau merayakan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Itu sebab kami mohonkan Roh Kudus turun di tengah-tengah kami. Bekerja di dalam ruangan dan hati kami. Roh Kudus memimpin jalannya ibadah malam ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga kami dapat menikmati pekerjaan Tuhan turun ke atas kami. Dan kami dapat memahami arti kasih Tuhan yang besar, yang limpah bagi kami. Bekerjalah Roh Kudus. Kami siap memuji memuliakan Engkau. Kami siap merayakan kasih-Mu. Kami siap memuji mengagungkan Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan memuji memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan merayakan kasih Tuhan. Kasih yang begitu besar di dalam hidup kita tercurah malam ini untuk kita. Haleluya.
Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia. Haleluya. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatannya. Kau beri hidupmu bagi. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa sama. Ku puji Kau selalu. Haleluya, haleluya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebar kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, oh tiada jalannya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingan, tiada duanya, tiada dua, tiada seperti Kau. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Malam ini kami mau merayakan kasih-Mu Tuhan. Salib-Mu, bukti kasih yang sempurna bagi kami. Haleluya. Begitu besar kasih, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan Tuhan. Haleluya. Kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan tiada yang seperti Engkau, yang sepertimu. Kau berkuasa sama. Mari kita puji Tuhan. Puji Kau selalu. Katakan, oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, hanya Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Sambil mengangkat tangan kita, mari kita katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebar kasih setia Tuhan, kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhan kita. Oh, betapa dalamnya, haleluya, betapa lebarnya, haleluya, kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada dua, tiada seperti Engkau Tuhan, seperti Kau, Yesus Tuhan. Engkau Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Berikan pujian sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya.
sediakan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya, haleluya. Ini yang menjadi tekad kami seumur hidup kami menyembah Tuhan. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Biarlah Tuhan segala-galanya dalam hidup kami. Kami bersyukur sore hari ini kemurahan-Mu menuntun kami. Dan kami percaya Tuhan akan terus menuntun kami dengan kemurahan-Mu. Melewati segala macam kondisi kami pasti menang karena bersama-sama Tuhan. Mari Bapa berfirman dan kami semua siap mendengar. Kami butuh firman Tuhan. Karena kami percaya kalau kami berjalan dengan firman, tidak ada satu tantangan mampu menghentikan kami. Kami akan terus berjalan maju sampai seluruh rancangan-Mu digenapi dengan sempurna. Terima kasih Bapa, kami siap duduk diam, sambut Engkau berbicara kepada kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, mari katakan amin. Boleh tepuk tangan yang meriah. Silahkan duduk. Mari katakan haleluya. Lebih semangat lagi haleluya. Boleh sambil tepuk tangan. Mari katakan haleluya. Puji Tuhan, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala bersama Ibu, bersama semua yang hadir pada malam hari ini yang percayakan saya untuk sampaikan firman yang mengupas persiapan Paskah, menyambut Paskah. Dan saya baru kali ini ketemu GPDI ya, biasanya Katolik nih yang buat persiapan-persiapan begini. Tapi nggak apa-apa, ini bagus menurut saya ya. Tadi saya ngobrol sama Hever sebentar gitu, dan saya diberi tugas untuk menyampaikan bagian daripada 15 hal yang terjadi di sekitar Yesus disalib, 15 poin ya. Dan saya diberi tugas untuk menyampaikan poin 2, 3, dan 4 ya, yaitu Yesus panggul salib, terus kemudian jatuh pertama kalinya, terus kemudian ketemu sama ibunya ya. Saya sebenarnya lebih tertarik dengan ketemu sama ibunya itu ya. Kenapa? Karena gini, bagus sih. Dan saya tadi tanya sama Hever, kamu sudah pernah ke Israel? Belum Om. Saya sudah lupa berapa kali. Tapi begini, setiap kali yang disampaikan gitu jadi inget tempatnya gitu. Dimana pertama kali Yesus jatuh, nah di situ sudah dibangun sebuah supaya ada peringatannya gitu. Dan kalau Yesus saja bisa jatuh, dan pada waktu itu Bapak Ibu, Yesus itu kan sebagai manusia 100%, cuman bedanya dia tidak berdosa, itu aja. Dan dia betul-betul manusia yang tumbuh dari lahir, dikandung, lahir, terus dibesarkan sebagai manusia oleh Yusuf dan Maria. Dan kalau saya baca sejarahnya keren sekali loh ya, keren sekali. Kenapa Yesus itu kuat gitu, makanya ketika dia ketemu mamanya itu, ketemu ibunya itu kayak diingatkan apa yang pernah dilakukan oleh mamanya itu gitu. Dan bangsa Israel itu punya tradisi memang beda sama bangsa-bangsa lain.
Kapan anak harus ada di tangan ibunya, kapan anak harus ada di tangan bapaknya itu jelas banget gitu. Dan apa yang diajarkan itu juga jelas banget ya. Tapi intinya begini, saya tadi pagi singgung di pertemuan wilayah. Anak itu akan bertumbuh menjadi kuat kalau diberi 3 hal. 1, diberi identitas. Nah, Yesus juga diberi ini. Yesus itu pada waktu dibaptis ya, terus kemudian keluar dari air, kata firman Tuhan, Roh Kudus turun, terus langit terbuka dan ada suara dari surga yang berkata begini, inilah anakku yang kukasihi. Tapi saudara tahu, ini identitas. Jadi identitasnya Yesus itu adalah anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Tapi saudara tahu ketika dia dilepas di padang gurun, setan ngomongnya begini, kalau memang kamu anak Allah, nah tanpa kasih itu, nggak pakai kasih lagi. Setan ngomongnya nggak begini, kalau memang kamu anak Allah yang dikasihi, nggak begitu. Cuman kalau memang kamu anak Allah, nah sebenarnya tema gereja ini bagus sekali, the power of love ya, kuasa dari kasih. Karena apa? Setan itu pekerjaannya itu motong kasih itu, karena manusia kalau sudah kehilangan kasih sudah hilang semuanya. Jadi Yesus dikasih identitas, dia adalah anak Allah yang dikasihi. Terus kemudian yang kedua adalah afirmasi, memberi, dan afirmasi yang namanya value. Value itu adalah kingdom value, nilai-nilai kerajaan. Itu dalam Matius 5 sampai 7 adanya di situ ya. Itu semua value ya. Dan makanya Yesus ketika dibaptis keluar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah itu value ya, kepadanyalah aku berkenan. Lalu kemudian yang ketiga potensi, dengarkanlah dia. Dia menjadi pribadi yang kuat. Dan bangsa Israel itu selalu setahun sekali harus membawa anaknya ke Yerusalem. Nah itu juga pendidikan mereka. Dan semua sepertinya yang diajarkan oleh papa mamanya itu diingat betul. Walaupun dia Tuhan, tapi juga dia manusia yang lewat prosesnya sama dengan manusia yang lain. Saya ngomong nih Bapak Ibu nangkep ya. Jadi dia itu manusia biasa juga, yang prosesnya juga. Sebab takutnya kalau nggak nangkep gitu ya rugi, saya ngomong sampai bibir pindah ya kan. Kayak gitu. Terus kalau pribadi yang lain, oknum lain yang dikasih seperti Yesus itu seperti Yusuf. Nah Yusuf itu juga. Yusuf itu nanti kalau Anda baca dalam Kejadian 37 ayat 3. Itu Yusuf dikasihi oleh orang tuanya, oleh papanya lebih dari saudaranya yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya bukan pilih kasih sebenarnya. Titik poinnya bukan di situ. Tapi Yusuf itu terima kasih dari bapaknya itu penuh. Nah, supaya anak-anakmu kuat, mengasihi anak-anak jangan setengah-setengah, harus penuh. Boleh katakan amin? Makanya dia jadi pribadi yang kuat juga. Masukin sumur, ya masih bisa lewat. Di rumah Potifar lewat juga. Masuk penjara lewat juga. Menaikkan dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya, saya pernah tanya sama pengerja yang baru pulang sekolah Alkitab, masih muda, namanya Grace. Saya tanya begini, Grace, kamu percaya nggak kalau istrinya Potifar itu cantik? Oh percaya om, dia kan istri pejabat, pasti ngerawat diri. Saya kaget loh, analisanya sampai segitu, istri pejabat, saya aja gak menganalisa begitu. Keren ini pengerja ya. Terus saya tanya begini, kamu percaya nggak ketika mengganggu Yusuf itu istri Potifar itu mungkin pakaiannya tipis tembus pandang, terus gak pakai daleman. Nah ini pria mulai geragas ini pikirannya kalau udah ngomong begini ya kan. Terus saya ngomong begini dan dia lenggak-lenggok di depan Yusuf sebelum dia paksa Yusuf. Dia lenggak-lenggok sambil merayu-rayu begitu. Percaya nggak? Mungkin juga begitu om. Oke. Chris, misalnya kamu yang jadi Yusuf gimana? Dia nggak bisa jawab loh. Dan untungnya dia nggak nanya kalau om yang jadi Yusuf. Wah,
musibah. Ya, kita nggak usah munafik, kita masih manusia biasa yang masih bisa jatuh. Yesus itu jatuh tapi bukan jatuh dalam dosa, artinya dia betul-betul jatuh secara fisik, secara harafiah, dan tempat itu dibangun ya. Hever, jangan lupa tanggal 7 November kita ke Israel. Supaya pulang kamu jadi lebih mabrur. Nah, gitu. Iya. Saya cerita dulu ya supaya kamu tertarik. Marketing kan begitu ya. Saya pertama ke Israel, saya justru nangisnya itu di padang gurun. Kenapa? Gak mungkin orang bisa hidup di situ, tapi Musa bisa pimpin bangsa itu tembus ya sampai di ujung padang gurun itu ya. Dan di ujung padang gurun itu di Gunung Nebo, dan di situ saya nangis. Kenapa? Ada tempat perpisahan Musa sama Yosua ya. Di situ Tuhan berkata, Musa sampai di sini, kamu mundur, digantikan Yosua. Musa mundur ya. Yosua maju. Pendeta sekarang suruh mundur, ya mundur tapi buka persekutuan, biasanya gitu. Keren loh, maksudnya taatnya itu luar biasa. Nah ini besok kita bahas yang ini. Karena hamba Tuhan kalau nggak taat itu bahaya gitu ya. Oke, kita buka Alkitab kita sekarang. Bagian saya menyampaikan Yesus memanggul salib, jatuh ketemu ibunya. Kira-kira begitu ya. Oke. Markus pasal yang sebentar Bapak Ibu. Injil Markus pasalnya yang ke-15 ayat 20 sampai 21. Injil Markus pasal 15 ayat 20 sampai 21 saya bacakan begini. Yang sudah siap mendengar boleh katakan amin. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar. Nah, dibawa keluar ini artinya dihina, karena orang-orang yang dihukum di luar kota itu orang-orang yang terhina, kira-kira begitu ya. Untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus, dan orang itu mati. Ya, kenapa? Karena salib Yesus itu berat. Nggak ada orang mampu pikul salibnya Yesus. Dan peristiwa pikul salib ini adalah starting daripada penyelamatan kita. Maksudnya gini, semua proses penderitaan dimulai dari sini. Penderitaan yang mengerikan, yang tidak manusiawi, kira-kira begitu. Dan Yesus gini, kenapa dia kuat? Yaitu tadi dapat hal dari orang tuanya itu. Anda mesti menciptakan generasi yang kuat di rumahmu dengan 3 hal tadi. Yesus dapat itu semua. Kalau secara sejarah seperti itu. Karena kalau Anda pergi Israel, Anda akan dijelaskan ya, ada yang sejarah, ada yang kebenaran firman, ada yang kira-kira gitu. Karena sudah hilang, kira-kira begitu. Nah, di tempat di mana Yesus jatuh itu sekarang sudah kayak pasar begitu. Tapi ada satu pos dikasih angka 1, Yesus jatuh pertama. Gitu. Nah, hari ini saya mau sampaikan 3 hal penting begini. Yang pertama, Yesus memanggul salib, kita juga harus memanggul salib. Boleh katakan amin? Karena dia itu role model kita. Ya. Jadi kekristenan itu bukan masalah bikin acara yang bagus, bukan. Gereja dibikin, Tuhan izinkan pandemi 2 tahun, beberapa waktu yang cukup panjang di lockdown, ya. Saya dari sibuk sekali sampai enggak sibuk sekali. Terus orang minta pelayanan ke saya dari susah banget sampai mudah banget. Banyak pendeta nganggur.
Dan yang saya mau sampaikan buat saudara secara jujur ya. Dan hamba Tuhan yang gak murni biasanya mulai bangun marketing. Gitu, saya banyak diam di rumah. Salah satu gereja yang ngundang saya di Surabaya itu kalau ibadah 10.000, 17.000, 5.000, 10.000. Saya diminta sebulan sekali tapi saya nggak mau. Saya cuma kasih 5 kali dalam 1 tahun, 3 kali hari Minggu, 2 kali hari Kamis dan Rabu dan Kamis, pertengahan minggu. Selebihnya saya nggak mau, kecuali kalau acara-acara khusus. Sampai hari ini gereja itu belum buka. Kenapa? Ya karena masih takut, karena terlalu besar. Tuhan itu maunya memang bukan besar sih, banyak. Kecil-kecil banyak gitu loh. Kenapa? Oh sekali waktu kalau gedung gereja ditutup gak bisa lagi kita ibadah, masih ada kehidupan yang kecil-kecil itu. Boleh katakan amin? Nah gitu. Jadi gini loh Bapak Ibu, saya juga salah satu pendeta yang mungkin bersyukur ketika gereja ditutup. Kenapa? Karena banyak gereja akhirnya kayak entertain, kayak apa namanya, kayak tunil ya, kayak hiburan aja gitu. Padahal kayak apa namanya show ya kan. Dan saya mau kasih tahu, Tuhan gak butuh konser, Tuhan itu butuh penyembah. Boleh katakan amin? Makanya semeriah apapun yang Anda buat, buatlah itu untuk menyembah Tuhan, tidak yang lain-lain. Boleh katakan amin? Nah, saya mau kasih tahu, Tuhan itu lebih suka kalau gereja itu berani, langkah pertama itu harus pikul salib. Wah, kalau nggak mau pikul salib nggak jadi. Kenapa? Ya nggak seperti Yesus, karena gereja itu dituntut mengalami keserupaan dengan Kristus. Pikul salib. Nah, pikul salib itu apa sih artinya? Dan Yesus pada waktu puncaknya disalib, ada satu kalimat yang berkata, Bapa, ampunilah mereka. Itu tidak sandiwara loh Bapak-bapak. Itu betul-betul Yesus mengampuni orang yang telah membuat dia sengsara, orang yang telah membuat menderita, orang yang telah membuat dia dijadikan dosa, kira-kira begitu. Dan harusnya orang Kristen itu gitu loh, sampai kepada titik begini kekristenan kita itu. Ketika kita gak salah terus dipersalahkan, kita masih bisa bersyukur, kira-kira begitu. Dan kalau saya lihat dari wajahmu, aku khawatir, ya kan? Baru disalahkan istri sedikit aja ngamuknya 3 hari. Nah itu, ayo coba saya melakukan begini sama istri saya. 2 tahun istriku meninggal, setahun kemudian saya nikah lagi. Setelah 2 tahun saya nikah lagi. Jadi saya menduda itu 2 tahun lebih. Kenapa saya memilih menikah? Ya memilih menikah. Loh Abraham itu, saya gak bela diri loh ya. Abraham itu setelah Sarah meninggal, nikah lagi gak? Nikah. Kenapa? Karena pria itu, walaupun gini, Sarah itu pada waktu belum punya anak itu kan dijelaskan oleh Alkitab, sudah mati birahi, mati haid. Wanita ada temponya mati haid, mati birahi. Tapi kalau pria gak pernah mati birahi. Pria itu mati beneran baru birahinya ikut mati. Nah gitu biasanya gitu ya kan. Wong sudah stroke aja gak mati kok birahinya. Nah gitu. Apalagi yang gak stroke gitu. Ya. Udah jangan ngomongin kawin nanti malah berdosa ya kan. Tapi intinya kita harus pikul salib. Boleh katakan amin? Pikul salib itu artinya sebenarnya yang dasar sekali itu begini. Menempati tempat yang salah walaupun bukan salahnya dia. Nah itu pikul salib. Gitu. Loh, tanya sebelahmu, kamu ngerti gak maksudnya pendeta ini? Pikul salib itu gini-gini loh ya. Menempati tempat yang salah walaupun bukan salahnya dia. Artinya menggantikan kesalahan orang. Itu pikul salib. Saya sama istri dari mulai 2005 sampai hari ini punya waktu sebulan sekali. Tumpahkan unek-unek.
Jadi sebulan sekali istriku tumpahkan unek-unek, ya kadang-kadang kalau nggak terjadi dalam hidupku kayak dituduh loh. Gitu ya. Dan saya diem, saya nggak bela diri. Kalau saya yang salah saya akan betulin, tapi kalau ternyata saya nggak salah biarlah kebenaran itu nanti muncul sendiri, kayak gitu. Dan nggak gampang ini. Jadi pikul salib itu artinya rela dipersalahkan walaupun tidak salah. Boleh bilang amin? Ya. Jadi nggak usah marah-marah ya kalau dipersalahkan, karena itu panggul salib itu ya seperti itu, gitu. Nah, orang nggak akan pernah mampu pikul salib kalau dia tidak mampu mengalahkan dagingnya. Kenapa? Karena pikul salib itu arti dari sisi lain juga adalah mengalahkan daging sendiri. Ya, mengalahkan daging dan menumbuhkan roh, kira-kira gitu. Nah, kalau kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, menurut Bapak Ibu yang disebut kedagingan itu yang mana? Tubuh. Yang disebut kedagingan itu adalah tubuh dan jiwa. Gitu. Kenapa? Ya kalau ngatasin tubuh itu kan kebutuhannya makan, minum, nutrisi, ya kan? Terus tidur, istirahat, terus kegiatan, olahraga supaya sehat. Ini kebutuhannya tubuh. Tapi kalau roh itu kebutuhannya, jiwa itu kebutuhannya diterima, diakui, dipercaya. Ini kebutuhan jiwa. Makanya kalau masa kecilnya nggak beres biasanya orang haus pengakuan, terus mudah tersinggung perasaannya, ya kan? Bubaran gereja nggak disalamin sama ibu gembala tersinggung, ya. Sekarang nggak boleh salaman, syukur, ya kan? Nah itu karena apa? Banyak orang Kristen sakit jiwa, kayak gitu. Salaman sama gembala sementara gembalanya disapa sama orang lain, nengok gini sudah dianggap buang muka. Nah itu. Pokoknya orang-orang yang masih sakit jiwa itu kan di dalam jiwa itu ada perasaan, ada pikiran, ada kehendak. Nah cirinya yang sakit jiwa itu gini, perasaan. Perasaannya tipis, mudah tersinggung, ya, mudah marah, mudah ngamuk. Nah ini di sini nggak ada. Ya, ini adanya di rumah masing-masing. Nah itu. Jadi kalau Anda masih di sini, Anda perlu disalib betul-betul. Mudah tersinggung perasaannya. Terus pikiran. Nah pikiran ini, di dalam pikiran ini ada menimbang dan lain sebagainya. Terus kemudian takut, khawatir, ragu itu di pikiran. Kalau perasaan ini justru untuk menyembah Tuhan bagus gitu. Ya, untuk untuk menyembah, memuji Tuhan bagus karena apa? Rasa gitu. Terus kehendak itu keputusan. Orang ya kalau belum bertobat dagingnya masih kuat, keputusannya pasti seenaknya sendiri. Nah orang yang sudah berohani biasanya gak mudah tersinggung perasaannya, gak mudah khawatir, gak mudah takut, gak mudah bimbang, gak mudah ragu, gak mudah stres, gak mudah kecewa, kira-kira begitu. Terus kemudian keputusannya pasti memuliakan Tuhan dan orang di sekitarnya pasti diberkati. Amin. Itu kalau jiwanya sudah sembuh, ya. Kalau belum ya itu tadi masih terombang-ambing, ya. Itu. Dan orang Kristen masih banyak di sini. Ya, yang disebut kedagingan, yang perlu disalibkan itu adalah ya ini jiwa dan daging ini dan tubuh ini. Nah, terus caranya supaya Anda mampu pikul salib sekarang. Caranya gimana? Rohnya dikuatin. Nah, roh yang harus dikuatkan. Manusia batiniah, yaitu manusia rohani kita. Boleh katakan amin? Apa kebutuhannya rohani kita? Roh kita, apa kebutuhannya? Ada 3 juga. Nah ini nanti yang ikut online Anda dengar baik-baik ya. Kebutuhannya roh itu 1, worship. Penyembahan. Makanya makin nyembah makin menyala. Makin nyembah makin hidup. Makin nyembah makin bersukacita. Itu. Makanya kalau menyembah Tuhan yang sungguh-sungguh. Karena apa? Sedang memberi makan roh kita. Boleh katakan amin? Ya. Menyembah. Dan GPDI penyembahannya sudah bagus sekarang. Ya.
Kalau zaman saya kecil dulu kan kayak orang kedinginan. Oh, haleluya. Oh, dan sekarang sudah bagus ini, alunannya bagus ya. Tapi ada juga yang sampai sekarang masih begitu. Oh, sampai gemeter-gemeter. Enggak usah gemeter. Masalahnya itu Anda habis gemeter, bikin istrimu juga gemeter. Nah itu. Wah, saya Pak kalau menyembah Tuhan bisa sampai merinding. Loh, enggak usah merinding-merinding juga. Biar merinding sendiri enggak apa-apa. Anda di kuburan jam 2 malam juga merinding kok. Nah, gitu. Jadi intinya kita butuh menyembah supaya roh kita menyala. Amin. Dan kalau roh kita menyala, jiwa kita pasti kuat. Nah gitu. Dan kalau jiwa kita kuat, daging kita pasti nurut. Nah gitu. Terus kebutuhan yang kedua, roh kita adalah truth, kebenaran. Butuh firman. Saya itu sampai sekarang walaupun sibuk, baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu selesai, balik lagi. Sampai Wahyu selesai, balik lagi. Pokoknya katam balik. Mereka aja kataman kok, sampai enggak kataman. Punya Alkitab enggak dibaca-baca. Ayo dibaca, boleh katakan amin? Saya tiap hari, dan tiap hari juga renungan sama keluarga. Tiap hari juga dengarkan hal-hal rohani. Supaya apa? Ada kebenaran gitu. Nah kebenaran itu maksudnya begini. Saya sekarang khotbah nih ya kan. Dan khotbah saya ini kayaknya gaduh-gaduh banget karena judulnya juga 3 judul sebenarnya. Tapi intinya begini, enggak seluruh khotbah saya Anda mampu memahami. Tapi tiba-tiba ada satu kata, satu kalimat, satu cerita, begitu ya, masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Sampai ke hati yang paling dalam. Nah itu namanya kebenaran. Dan itu akan menjadi milik Anda. Kalau saya tanya sama Anda, letaknya hati itu di mana sih? Di sini? Lempengan daging itu di sini memang. Tapi yang disebut hati nurani, pikiran bawah sadar, tempatnya nyimpen semua yang baik dan yang buruk. Perbendaharaan kata itu kata firman Tuhan, perbendaharaan itu di sini letaknya. Pikiran bawah sadar namanya. Nah itu butuh kebenaran. Kenapa? Karena gini, sejak mulai umur 6 tahun sampai hari ini, pikiran bawah sadar kita itu sudah dikuasai oleh hal-hal 95% kita sudah dikendalikan itu, dan 75% itu buruk-buruk. Makanya kita lebih suka negatif daripada positif. Nah itu untuk mendandani itu butuh kebenaran. Boleh katakan amin? Roh kita butuh kebenaran. Jadi mulai hari ini jangan ada jemaat yang tidak baca firman. Harus baca firman. Boleh katakan amin? Siap untuk baca firman? Siap untuk belajar firman? Ya, gitu. Terus jadi worship, truth, kebenaran. Terus yang ketiga adalah fellowship, persekutuan. Makanya Anda yang diem di rumah kelamaan mati rohnya. Terus ada pendeta yang suka ngomong begini, heran ya, ke mall berani, ke gereja enggak berani. Ada yang bilang begitu, enggak usah lah. Saya mau kasih tahu, kalau Anda kelamaan tidak ketemu teman, tidak ketemu saudara dalam iman, mati juga rohmu. Karena kita butuh bersekutu, ya, butuh komsel, butuh yang lain supaya apa? Saling bagi. Nah, supaya kita mampu pikul salib, gak ada pilihan lain. Kita harus kasih makan roh kita sekenyang-kenyangnya. Dan ada prinsip begini, saudara, ada prinsip begini. Siapa, apa yang Anda kasih makan kenyang, itu akan menjadi penguasa dalam hidupmu. Ya. Kalau rohmu yang dikasih makan kenyang, dia akan menguasai hidupmu. Kalau jiwamu yang kau kasih makan kenyang, jiwamu juga yang akan menguasai Anda. Dan kalau tubuh Anda, nah jiwa dan tubuh ini daging. Kalau daging Anda kasih makan kenyang, dagingmu yang numbuh besar gitu. Ya. Jadi kedagingan banget, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit tersinggung, ya. Dikit-dikit
Pokoknya yang begitu-begitu semua kedagingan. Dan gak mungkin kita bisa panggul salib kalau kita masih begitu. Jadi starting menjadi orang rohani harus berani panggul salib. Artinya panggul salib adalah mematikan daging. Boleh katakan amin? Siap untuk mematikan daging? Kapan dimulai? Hari ini. Caranya gimana? Udah, besok ke kantor atau ke tempat kerja, tiba-tiba ada orang buang muka. Anda nggak usah buang muka, Anda senyum. Kayak gitu, ya. Itu berarti dagingmu mulai dikalahkan, ya kan? Tahu-tahu lain hari bukan buang muka, buang ludah, gitu. Anda jangan buang ludah, telan ludah, nah gitu, celeguk gitu, nah enak. Tiba-tiba lain kali buang ludah tapi nggak di lantai, di mukamu, pior gitu. Terus yang begini Anda ngomong, kalau ini udah terlalu ini, Anda pegang lehernya, Anda cekik, terus Anda baptis. Wah, itu berarti nggak mati dagingnya gitu. Kalau Anda berani panggul salib, ya begitu ada ludah mendarat di wajahmu mak pior begitu, ya, Anda tenang sejenak, terus Anda lap sendiri sambil ngomong begini, aku sedang panggul salib, gitu. Terus kemudian Anda tambah begini, haleluya, selesai. Dan ini nggak gampang. Kita mulai ya, panggul salib mulai di rumah. Panggul salib di rumah itu paling sulit. Ya, contohnya apa kalau di rumah? Simple. Kalau misalnya nih istrimu tiba-tiba ngoceh nggak jelas ngalor itu, terus Anda coba senyum di depannya tapi jangan ledek. Terus Anda perhatikan aja dia ngoceh, jangan ditinggal malah tersinggung. Anda ngoceh, dia ngoceh itu Anda perhatikan dan sambil mencintai dia gitu. Wow. Terus sekali-sekali ngomong, Ma, kamu kalau begitu tambah cantik loh. Gak gampang ini, tapi kita harus lakukan. Boleh katakan amin? Panggul salib dimulai dari rumah kita. Amin? Ya, ingat ya, PR-nya panggul salib dimulai dari rumah kita masing-masing. Artinya apa? Enggak boleh membalas. Ketika dipersalahkan pun enggak usah menjelaskan apa-apa. Biarin aja kebenaran itu muncul sendiri. Ketika Yesus pikul salib, dia enggak menjelaskan apa-apa. Sampai nanti seluruh dunia tahu bahwa Yesus ternyata mati untuk menebus dosa manusia. Mati untuk menggantikan dosa manusia. Kira-kira begitu. Panggul salib itu intinya seperti itu. Ya. Terus kemudian, ayo saya ingin baca satu ayat bersama Anda. Di dalam Ibrani pasal yang mari kita lihat. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Ayat itu berkata begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita dan disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Boleh katakan amin? Jadi Ibrani mengajar begini, ayo kita panggul salib sambil fokus kepada Yesus, ya, terus menggantikan rasa hina itu dengan sukacita, terus mulai pretelin dosa satu persatu. Jadi intinya saya mau ngomong begini, orang tidak akan pernah mampu membereskan dagingnya kalau dia tidak mampu menguasai emosinya. Nah gitu. Selama Anda masih tukang emosi, Anda nggak mampu pikul salib. Malah bolak-balik menyalibkan orang. Nah gitu. Dan paling menderita adalah orang yang serumah dengan dia, biasanya gitu.
Makanya ayo kita pikul salib tidak menyalibkan siapa-siapa. Boleh katakan amin? Itu ya. Dimulai dari mana? Kendalikan emosi. Selama Anda tidak bisa kendalikan emosi, Anda nggak mampu pikul salib ya. Terus kemudian bagian berikutnya yang kedua, Yesus pikul salib itu nggak mulus loh. Jatuh. Dan beberapa kali jatuh. Setiap tempat jatuh itu ada posnya sampai hari ini. Ya. Kalau nggak percaya, November ikut saya, ya, bayar masing-masing. Ya, nanti saya kasih brosurnya. Dan sekarang perjalanannya masih dibalik, ya. Kalau dulu kan masuk dari Mesir, lewat padang gurun 8 jam naik bus, ya. Terus lewat bawahnya laut yang diseberangin Musa. Kalau dulu Musa belah laut, nah kita di bawahnya sudah dibor di bawahnya. Jalan raya gitu, kira-kira gitu. Terus kemudian masuk Israel baru gitu. Nah sekarang nggak boleh begitu karena Israel nggak mau orang masuk lewat perbatasan. Jadi langsung ke Ben Gurion di bandaranya di Tel Aviv ya. Jadi dari Jakarta terbang ke Dubai, terus nanti Dubai terbang ke Israel gitu. Terus nanti pulangnya baru lewat Mesir gitu. Dibalik ya. Tapi mudah-mudahan nanti bulan November sudah normal banget, terus bisa masuk lewat Mesir, itu akan sejarahnya akan lebih mantep gitu ya. Jadi yang kedua, bagian yang kedua, siapapun kita bisa jatuh, tapi jangan pernah berhenti bangkit. Boleh katakan amin? Alkitab mencatat begini, saya tertarik, tiba-tiba saya tadi dapat ayat begini, Mazmur 37, ayat 23 dan 24 itu, ada kata yang terselip seringkali orang tidak jeli. Ayat itu berkata begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi begini, Yesus jatuh tapi bangkit dan terus berjalan sampai sempurna. Nah Tuhan maunya juga begitu, kita itu sampai sempurna. Tapi untuk ikut jalan yang dijalani Tuhan itu supaya kalau jatuh gak sampai tergeletak dan gagal, maka kata ini yang penting. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Nah berkenan itu artinya sejalan dengan dia. Gitu. Nah kalau Anda jatuh karena dosa, ya gak sama dengan Yesus. Yesus itu jatuh bukan karena dosa, tapi karena memang beratnya kayak gitu ya. Nah kalau Anda sekarang ini ada masalah, ada persoalan, ada tekanan, ada 3 jenis masalah ya, ada 3 jenis penderitaan. Penderitaan yang pertama adalah penderitaan karena salib. Nah itu karena Anda nggak berbuat dosa gitu, karena salib supaya apa? Imanmu tumbuh. Nah gitu. Terus tekanan yang kedua, masalah yang kedua, penderitaan yang kedua adalah penderitaan karena dosa. Nah kalau karena dosa jangan disamakan dengan Yesus, Anda harus bertobat. Boleh katakan amin? Tapi ada yang namanya krisis, tekanan, penderitaan. Yang ketiga itu adalah penderitaan yang seharusnya bukan tanggungan kita. Nah itu Yesus banget kalau yang itu. Bukan tanggungan kita tapi ditanggungkan kepada kita. Kira-kira begitu. Enggak salah dipersalahkan. Kira-kira begitu. Contoh, sekali waktu saya turun dari Trawas ke Juanda mau pulang ke Jakarta. Dalam hatiku begini, saya sudah lapar banget dan pokoknya di pikiran saya nanti begitu check in masuk lounge makan ya. Begitu di lounge saya sudah ambil piring mau makan, tiba-tiba saya ditelepon sama atasan saya di kantor CMN ya. Lalu kemudian tiba-tiba dia marah ya. Isa, saya dengar kamu di Manado begini, terus saya ngomong gini, Om boleh nggak saya jelaskan sebentar? Nggak usah, nanti seminggu lagi kita ketemu, kita ngobrol ya. Pernah nggak Anda dipersalahkan tapi nggak salah, terus mau dijelaskan, tahan seminggu ya. Wah itu saya langsung nggak lapar loh, langsung kenyang ya. Biasanya begitu, penderitaan yang harusnya kita nggak tanggung, tapi harus kita tanggung, itu buat kita nggak bisa tidur kadang-kadang. Gelisah, kenapa? Karena aku nggak begitu, kira-kira begitu. Sudah pernah lewatin begitu? Atau Anda yang bikin begitu sama orang lain? Hari ini
kita harus tahu, cek penderitaan itu. Dan intinya Tuhan gak akan pernah membiarkan kita tergeletak kalau jalan kita sama dengan jalannya Dia. Boleh katakan amin. Terus kemudian di situ juga yang ketiga, bagian ketiga, bagian keempat berarti 2, 3, 4. Yesus ketemu dengan Maria. Dan didikan Israel itu tahap pertama itu anak harus di tangan mamanya. Dan justru usia 0 sampai 5 itu hampir semua yang dilakukan orang tua terekam di pikiran bawah sadar seseorang. Dan sepertinya Yesus juga dapat itu. Makanya begitu ketemu mamanya, paling tidak seperti dikuatkan. Mama pernah ngajarin begini, mama pernah ngajarin begini. Sampai hari ini saya masih ingat satu kalimat mama saya yang mengatakan begini, pokoknya jadi orang, berapapun resikonya, jujur itu penting. Nah, itu yang saya pegang. Jujur itu mahal. Jangan pernah bohong, membohongin orang. Jujur. Jadi value yang diajarkan mamanya bangkit lagi dalam rohnya Tuhan ketika ketemu mamanya itu. Dan ketika kita saat tertekan, sebenarnya kita butuh orang-orang yang mendekati kita dan menolong kita. Boleh katakan amin? PR-nya gereja ini setelah ini cari orang-orang tertekan itu dan kunjungi mereka, bangun hubungan sama mereka dan ajak mereka terus pikul salibnya sampai kemuliaan dinyatakan. Boleh katakan amin? Yuk kita tundukkan kepala sebentar, kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Yuk. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Mari kita berdiri, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku
sekarang ini justru ada dalam penderitaan. Kalau Anda menderita karena anak Tuhan, karena tidak dosa, maka Anda justru akan mengalami kegerakan kebangunan rohani dalam dirimu. Itu sebabnya Anda yang mengalami tekanan, mengalami masalah, mari kita fokus kepada Tuhan. Anda boleh angkat tangan kanan, saya doakan Anda. Haleluya. Fokus kepada Tuhan sambil pikul salibmu dengan bersyukur. Jangan pernah bersungut-sungut, tapi ganti dengan ucapan syukur. Ganti dengan hati yang sukacita. Bapa, aku arahkan tanganku kepada mereka yang mengangkat tangannya. Apapun yang menjadi masalah, problem, persoalan, tekanan hidup di dalam hidup mereka, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kepada mereka respon yang benar, berikan kepada mereka hati yang kuat, supaya mereka tetap bersyukur dengan segala keadaannya. Dan kami percaya kalau itu diizinkan terjadi karena mereka sedang memikul salibnya, supaya semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Kami percaya di balik salib ada kemuliaan. Di balik salib ada berkat yang besar. Di balik salib ada surga yang kekal. Itu sebabnya biarlah kami terus tekun memanggul salib kami masing-masing sampai kami masuk dalam rancangan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji bagimu. Dalam nama Yesus kami sudah diberkati. Haleluya. Mari katakan amin. Tepuk tangan, silahkan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Amen. Diberkati oleh Tuhan. Amen. Jangan tolak salib Tuhan. Tetap pikul salib Tuhan. Amin. Di balik salib ada kemuliaan yang Tuhan berikan. Saya undang sekali lagi untuk bangkit berdiri. Haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Dalam hidupku dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatan. Haleluya. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sampai akhir acara kami. Acara kami berakhir, tapi hidup kami akan terus berjalan. Biarlah kami dengan tekun dan setia memanggul setiap salib kami masing-masing. Dan Tuhan pasti memberi upah tepat pada waktunya. Berkati setiap anak-anak-Mu, setiap rumah tangga mereka damai, sejahtera, rukun dan bahagia. Dan setiap usaha pekerjaan mata pencaharian mereka berlimpah dengan berkat. Di musim-musim yang belum stabil ini mereka tetap dituntun oleh Tuhan. Terima kasih, kami mau pulang. Mohon penyertaan-Mu dan kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Besok kami jumpa lagi dalam hadirat-Mu. Mari angkat tangan dan terimalah berkat yang turun secara limpah-limpah. Anugerah damai sejahtera dari Bapa, kasih sayang kecintaan dari Yesus putranya yang tunggal, pemeliharaan di dalam Roh Kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa hari Rabu jam 6 malam di tempat ini. Puji Tuhan.